Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Hasti. Bagaimana kabar sholih dan sholihah? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Semangat selalu. Nah, kali ini kita akan belajar tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Untuk bab yang akan kita bahas yaitu, adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah mari melaksanakan sholat, sebuah amalan atau sebuah ibadah yang utama, namun anak-anak sudah terkena-kena, terlebih untuk anak-anak kelas 4. Namun sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Doa bertambah ilmu dan diberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi yang akan kita pelajari yaitu 1. Keutamaan sholat, 2. Makna dan bacaan sholat, 3. Perilaku yang mencerminkan ibadah sholat. Bagaimana? Siap untuk belajar? Ayo kita lanjut. Anak-anakku, kita akan mulai pelajari satu persatu yaitu keutamaan sholat. Ustazah ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama. 1. Keutamaan sholat 5 waktu, yaitu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar serta menghapus dosa-dosa kecil. Nah, kenapa bisa demikian? Karena saat orang menjaga sholat 5 waktunya, Allah juga akan menjaganya dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah. 2. Keutamaan sholat sunnah, yaitu sebagai penyempurna sholat wajib dan membiasakan sholat sunnah bisa menemani Rasulullah di surga. Menyenangkan ya. 3. Keutamaan sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah lebih utama karena mendapatkan 27 derajat dari sholat sendirian. Nah, anak-anakku, selama kalian punya waktu luang diusahakan dilakukan sholat dengan berjamaah. Luang dalam artian di sini diusahakan berarti diutamakan. Gimana? Paham ya? Jadi sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri ya. Kita akan lanjut ke poin yang kedua, yakni makna bacaan sholat. Anak-anakku, kenapa kita perlu belajar bacaan sholat berulang kali bahkan sampai kita mantap? Karena di hari kiamat pertama kali yang akan dihisap dan dimintai pertanggungjawaban dari seorang hamba adalah sholat. Jika sholatnya bagus, beruntung dan berhasillah ia. Namun jika sholatnya buruk, sungguh buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dari hadis ini anak-anak, kita berharap dengan belajar bisa menambah dan memperbaiki kualitas salat kita setiap waktunya. Paham ya? Sekarang kita akan mulai pada gerakan yang pertama, bacaan pada saat takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Di situ Ustazah sengaja tampilkan gerakannya agar anak-anak juga semakin memahami. Ya, teringat lagi dan semakin kuat dan semangat untuk memperbaiki gerakan dan bacaan sholatnya agar lebih baik lagi. Nah, anak-anak, gerakan yang kedua itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri atau menggenggam pergelangan tangan kiri. Ya, ini adalah gerakan saat kita bersedekap. Setelah takbiratul ihram, bersedekap menghadap kiblat. Seperti inilah gerakannya. Nah, di doa iftitah kali ini Ustazah tampilkan di layar yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoya ya bil ma'i was salji wal barad.
Nah, selain bacaan Allahumma ba'id ini, anak-anak juga bisa membaca doa iftitah yang lain, misalnya Allahu Akbar kabiro, yang biasanya anak sudah hafal dan sangat hafal. Makanya Ustazah tampilkan di layar Allahumma ba'id agar anak-anak juga semakin familiar dan menggunakannya dengan lebih rutin dan istiqomah. Nah, yang selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah, yang Ustazah yakin anak-anak juga sudah sangat hafal surat Al-Fatihah tersebut yang terdiri dari 7 ayat. Nah, anak-anak juga bisa melihatnya di layar. Oke, kita lanjut ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, anak-anak boleh membaca surat Al-Quran, yaitu setelah itu membaca surah atau kelompok ayat lain yang mudah di dalam Al-Quran tanpa mengeraskan basmalah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Dan yang paling penting dalam baca bacaan sholat hendaknya memahami dan menghayati seluruh maknanya agar bisa membantu kekhusyukan dalam sholat. Luar biasa ya, makanya anak-anak kalau bisa memahami maknanya, anak-anak insya Allah sholatnya akan lebih khusyuk. Dan surat apa yang dibaca, anak-anak bebas, yang anak-anak lebih faham bacaannya. Yang selanjutnya adalah ruku, yaitu takbir dan mengangkat tangan, meratakan kepala dan punggung. Kepala tidak ditegakkan dan tidak ditundukkan, jadi lurus 90 derajat. Bacaan ruku adalah Subhana Rabbiyal Azim, itu dibaca 3 kali. Anak-anak juga perhatikan ya saat ruku, yaitu meletakkan jari-jari pada lutut, merenggangkan jari-jari tangan dan merenggangkan kedua siku. Jadi tangan tidak dalam kondisi mengepal. Paham ya? Oke, gerakan selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal adalah gerakan ketika kita bangun dari ruku. Dan adapun bacaan i'tidal yaitu Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ada yang cuma sampai di situ, ada juga yang menambahkan kepanjangannya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Rawahu Muslim. Jadi yang lebih utama adalah yang sempurna. Nah, gerakan sujud, kedua telapak kaki ditegakkan, posisi ujung jari kaki menghadap ke kiblat. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga, siku diangkat tidak menempel di tempat sujud. Jadi sikunya nggak boleh nempel, sikunya diangkat. Paham ya? Nah, pada gerakan sujud, hendaklah sujud dengan 7 anggota badan, yaitu kening beserta hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua ujung jari jemari kaki. Maksudnya di sini yaitu semua 7 anggota tersebut menempel pada alas kita saat sholat. Adapun bacaan sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la. Nah, duduk antara dua sujud, kemudian bangkit dari sujud sambil mengucapkan takbir. Duduk dengan bertumpu pada di atas telapak kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan. Adapun bacaannya yaitu Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Selanjutnya adalah bacaan duduk at-tahiyatul awal atau at-tahiyatul akhir, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah bacaan at-tahiyatul awal. Apa bedanya Ustazah dengan at-tahiyatul akhir? Di at-tahiyatul akhir, bacaan at-tahiyat tersebut ditambahkan dengan sholawat, yaitu kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi bacaan At-Tahiyatul Akhir lebih lengkap karena ditambahkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, gitu ya. Nah, inilah duduk At-Tahiyatul Akhir. Perhatikan kakinya, ini sangat penting. Walaupun sudah terbiasa, namun tetap harus berlatih agar semakin terlatih dan benar ya saat sholat. Nah, selanjutnya atau mungkin penutup sholat yaitu salam. Mengucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah poin yang kedua, yaitu bacaan makna dan bacaan sholat. Selanjutnya yaitu poin ketiga, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Nah, anak-anak, jadi sholat itu dapat berimbas kepada perilaku kita, atau iya pasti akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Orang yang sholatnya rajin sama orang yang nggak pernah sholat itu pasti beda perilakunya. Mau tahu? Ayo. Adapun perilaku yaitu yang pertama, kebajikan terhadap sesama. Apa? Satu, bisa melatih kekompakan karena kita rajin sholat berjamaah, secara tidak langsung kekompakan kita akan terlatih. Yang kedua, mematuhi perintah ketua kelompok. Kenapa? Karena orang yang biasa sholat, terlebih sholat berjamaah, akan terbiasa saat imam mengucapkan takbir, semuanya langsung menyesuaikan diri. Dan yang ketiga, tidak marah bila dinasihati. Kenapa demikian? Ya, karena sebagai imam pun harus mau jika diberitahu jika salah. Apalagi makmum, jika imam salah juga harus berani memberitahu. Ustazah tampilkan 3 poin saja, walaupun masih banyak, anak-anak bisa melihat tambahannya di buku langsung. Itu ya. Nah, sholat selain juga menimbulkan perilaku yang baik, dia juga menimbulkan dari perilaku tercela. Misalnya, 1, suka mengungkit-ungkit pemberian. Kenapa? Karena di dalam sholat yang khusyuk itu menghasilkan keikhlasan. Yaitu suka meremehkan teman. Kenapa sholat bisa mencegah kita berbuat seperti itu? Karena sholat mengajarkan kita untuk mengagungkan Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Jadi kita tahu bahwa teman itu juga anugerah dari Allah. Nah, yang ketiga, ingin menang sendiri. Insya Allah kita akan terjaga dari sikap demikian, karena siapa yang datang lebih dahulu di masjid maka ia berhak menempati shaf sholat terdepan atau yang ia inginkan. Orang yang datang belakangan hanya berhak menempati shaf sholat yang tersisa. Jadi nggak boleh, walaupun kita yang punya masjid terus kita datang terakhir menempatinya di depan, tidak diperkenankan. Itu tidak ada di dalam sholat berjamaah. Di sini pun juga Ustazah sebutkan 3 ya, anak-anak bisa ya. Jadi semangat ya, sholatnya semakin khusyuk ya, agar terjaga dari sikap tercela dan semakin bertambah kebaikannya. Amin. Nah, anak-anak semuanya, belajar kita hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa ya. Yuk, doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah Hesti mohon diri tetap semangat dalam ibadah sholat maupun puasa. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.